fleksi ekstensi kayak gitu. Nah, kalau biaksial itu dia ada sekitar kayak dua aksis gitu ya, biaksial, sama juga kayak sendi pelana gitu. Kalau misalnya yang paling unik itu adalah triaksial. Jadi triaksial tuh kayak bener-bener bisa rotasional kayak gitu, kayak ke arah manapun kayak gitu ya, kayak glenohumeral di wing atau di pelvic kayak gitu ya. Nah, kemudian next itu adalah anatomy of the joint. Kalau misalnya ini sebenarnya anatomy of the joint untuk si synovial joint aja, karena dia itu yang paling ribet gitu ya. Dia ada komponen dan juga ada supporting structure. Kalau misalnya komponen itu terdiri dari apa sih? Sebenarnya dia itu ada si articular surface di sini ya. Jadi dia itu tuh adalah permukaan yang kena dengan permukaan tulang yang lain. Kemudian juga ada cartilage-nya, jadi itu udah tulang rawannya di situ ya. Jadi di ujung-ujung tulang kita itu tuh bukan tulang yang keras yang ketemu dengan tulang yang lain gitu, tapi adalah tulang rawan kayak gitu ya. Hal ini untuk apa sih? Sebenarnya dia itu fungsi utamanya adalah untuk absorpsi daripada tekanan gitu ya. Jadi tulang tuh nggak gampang rusak gitu meskipun kamu kayak lari-lari kayak gitu ya, lari-lari, lompat-lompat kayak gitu itu nggak gampang rusak kayak gitu ya. Nah terus dia itu juga dikelilingi oleh kapsul di sini ya, joint kapsul. Kemudian dia juga ada komponen yang paling penting di sini adalah synovial fluid ya. Jadi dia itu adalah suatu cairan antar sendi, di mana dia itu dalamnya itu adalah hyaluronic acid. Nah, hyaluronic ini dia itu fungsinya itu adalah supaya jadi dia tuh kayak per gitu ya, kayak per. Jadi dia tuh nggak langsung jadi dia tuh kalau misalnya ada tekanan dia bisa membal lagi, tekanan ada membal lagi kayak gitu ya. Jadi dia itu komponen yang sangat penting dan juga yang kedua itu dia adalah untuk pelumas gitu ya, pelumas daripada sendi kayak gitu. Nah, kemudian supporting structure itu adalah struktur-struktur di sekitar sendi, di mana dia itu yang support daripada sendi itu. Jadi ada ligamen, ada meniskus, ya meniskus atau articular disc sama aja. Kalau meniskus itu dia bentuknya kayak piring, kalau articular disc dia bentuknya kayak cup, ya. Tapi dua-duanya sama aja, sama-sama tulang rawan, ya, sama-sama di ujung sendi, gitu. Kemudian ada bursa. Nah, bursa ini kayak bantalan ya, kayak pad, kayak padding. Jadi dia tuh bantalan. Nah, bantalannya ini tuh gunanya untuk apa sih? Jadi kalau misalnya kita lagi gerak ya, terutama ada di sendi-sendi kayak di sendi lutut gitu, dia ada bursanya. Nah, dia itu tuh sebenarnya gunanya apa? Kalau misalnya si otot itu lagi bergerak, jadi dia nggak langsung kontak dengan si tulang gitu, tapi ada bantalan ini dulu ya. Jadi sebenarnya gunanya itu juga adalah untuk memperkecil gesekan. Itu ya. Nah, kemudian next itu adalah struktur dari articular cartilage. Jadi dia itu ada komponen hyaline cartilage yang tadi kita udah bahas, kemudian chondrosit ya. Jadi dia juga kan chondrosit ya. Chondrosit itu adalah sel-sel yang membentuk daripada tulang rawan ini, gitu ya. Kemudian proteoglikan. Proteoglikan itu sebenarnya adalah struktur ya protein di mana dia itu nanti kalau misalnya bergabung banyak gitu ya, dia akan yang bikin hyaluronik tadi, hyaluronik yang membentuk kayak per gitu ya buat kelangsungan daripada sendi kita. Nah, kemudian type 2 kolagen, dia itu khusus ya, dia itu adalah untuk attachment kayak gitu. Nah, kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi integritasnya itu apa sih? Jadi kalau misalnya sendinya nggak stabil, jadi shock atau tekanan yang diterima oleh oleh sendinya itu nggak stabil, jadi ada satu bagian yang dia itu lebih banyak mendapat tekanan daripada yang lain, tentunya si sendi itu akan cepat rusak. Jadi makanya kalau misalnya sendi nggak stabil, jadi nanti lebih sering ya orang-orang itu bakal kena penyakit sendi, kayak misalnya degeneratif seperti osteoartritis, kayak gitu ya. Loading meningkat juga sama, jadi tekanannya terlalu besar dibandingkan apa yang tubuh kita bisa terima. Kemudian kalau kaku, sendinya kaku, itu juga dia masalah ya, karena nanti kalau misalnya kaku, itu sendinya jadinya nutrisinya jadi nggak banyak itu dapatnya, karena apa? Karena nutrisi daripada sendi, jadi kalau misalnya kita lihat di sini ya, struktur daripada sendi itu tuh dia avaskular, kayak gitu. Jadi articular cartilage sebenarnya di sini dia itu adalah struktur yang avaskular. Nah, jadi dia dapat nutrisi dari mana? Dia dapat nutrisi itu dari pada sirkulasi daripada synovial fluid ini. Kalau misalnya kita lagi bergerak gitu ya, misalnya aku giniin, berarti udah aku gini, terus aku giniin, kalau kamu bayangin ya, ada cairan-cairan di sendi aku ini lagi bergerak nih, lagi ada sirkulasi daripada cairan sendi di siku aku misalnya kayak gitu ya. Jadi
Dan cairan ini itu adalah cairan yang membawa nutrisi kayak gitu. Jadi kalau misalnya kaku, ya udah nutrisinya kurang, jadinya lebih cepat rusak. Kemudian kalau misalnya ada inflamasi juga ya, kalau misalnya inflamasi itu biasanya dia ada komponen destruksi di sana ya, kalau misalnya inflamasi. Kemudian ada sklerosis daripada tulang subkondral, atau sklerosis itu kayak penebalan tulang gitu ya, jadi penebalan tulang kayak kamu bayangin aja ya, kalau misalnya tulangnya itu menebal, mengeras gitu ya, kemudian dia ketemu dengan tulang yang keras lainnya, ya kira-kira aja dia akan kartilagonya itu akhirnya bantalannya akan lebih cepat rusak kayak gitu ya. Nah, kemudian ini ada synovium dan synovial fluid. Jadi synovium itu adalah membran ya, membrannya yang memproduksi. Kalau synovial fluid itu adalah yang cairan nutrisinya gitu ya. Jadi dia itu adalah untuk nutrisi, kemudian dia juga mengurangi gesekan kayak gitu, mengurangi gesekan. Tapi dia itu nggak bener-bener kayak oli gitu ya, nggak bener-bener kayak licin banget gitu, enggak. Tapi dia juga ada komponen adhesifnya sedikit ya. Komponen adhesif itu maksudnya gimana? Komponen adhesif itu jadi dia kayak agak melekatkan juga gitu ya. Dia nggak full kayak licin banget gitu. Nah, kemudian lubrikasi itu ada dua. Kalau yang fluid film ini tuh yang tadi ya, yang synovial fluid. Kalau boundary layer itu kita bayangkannya itu adalah bahwa si permukaan daripada articular cartilage ini itu dilapisi juga oleh suatu lubrikasi ya, lubricant. Nah, dia itu tuh yang berfungsi supaya si permukaan daripada sendi ini tuh licin gitu ya. Oke. Nah, kemudian ini adalah orthopedic diagnosis. Jadi orthopedic diagnosis itu ada spektrumnya ada 6 ya sebenarnya. Jadi ada kongenital dan developmental, kemudian infeksi dan inflamasi, artritis dan rheumatoid disorder, tumor, kemudian neurological dan muscle, dan juga injury kayak gitu ya. Oke. Nah, bentar ya. Aku mau share satu lagi. Aku mau ngomongin soal pembagian dari sebenarnya apa aja sih pembagian daripada penyakit-penyakit yang bisa terjadi ya. Jadi clinical anatominya, gitu ya. Oke. Oke, udah kelihatan kah teman-teman? Nah, jadi ini adalah apa yang bisa terjadi ya kalau misalnya kita itu apa tadi ya yang osteoklas, osteoblast itu apa yang bisa terjadi? Itu di sini. Jadi kalau misalnya seandainya dia itu osteoblast dan osteoklas itu nggak ada di dalam homeostasis ya, tidak ada di dalam keseimbangan. Apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Kalau misalnya dia itu lebih banyak depositnya dibandingkan reabsorpsinya, gitu ya. Kita bisa dibagi dua. Jadi apakah hal ini terjadi secara general atau seluruh badan kita terjadi di situ, atau dia cuma lokal, kayak gitu ya. Kalau misalnya depositnya itu lebih banyak, tapi secara general gitu ya. Biasanya dia itu adalah osteopetrosis, jangan salah ya, bukan osteoporosis, tapi osteopetrosis atau marble bone disease. Jadi marble bone disease, jadi dia itu reabsorpsinya turun, tapi depositnya normal, kayak apa yang kita udah bahas tadi ya. Kemudian yang kedua itu adalah akromegali. Jadi akromegali itu adalah suatu kondisi di mana emang dia depositnya banyak aja gitu ya, depositnya banyak. Jadi dia itu orangnya nanti apa namanya tulang-tulangnya itu ada kayak berlebih gitu ya, dahinya kayak menonjol sekali kayak gitu. Oke. Nah, kemudian yang kedua itu kalau misalnya dia terjadi pada lokal, secara lokal, apa yang kita bisa curigai misalnya gitu. Jadi ada yang namanya Wolff's Law, di mana kalau misalnya tulang itu akan lebih kuat ya, lebih tebal, lebih kuat kalau misalnya kita gunakan. Ya, jadi Wolff's Law. Tapi kalau misalnya kita nggak gunakan, dia juga makin ringkih, makin rapuh kayak gitu ya. Inilah yang terjadi kalau misalnya dia hipertrofi, dia kerja terus, bekerja terus gitu ya. Nanti akan ada hipertrofi. Jadi itu adalah
secara lokal di tulang-tulang yang istilahnya banyak menaruh beban gitu ya, itu dia akan depositnya lebih banyak daripada reabsorpsinya. Kemudian yang kedua itu adalah osteoartritis. Osteoartritis juga seperti yang kita udah pernah bahas ya sebelumnya ya. Jadi dia itu bukan degeneratif doang, tapi dia ada mekanisme kompensasinya. Ya, jadi ada depositnya di situ. Makanya nanti ada osteofit ya, kayak tulang yang runcing-runcing gitu di dalam sendinya. Kemudian yang ketiga itu adalah fraktur, 4 infeksi, 5 inflamasi. Neoplasma, sorry. Nah, neoplasma ini tuh ada 2 sebenarnya. Neoplasmanya itu tuh disebabkan karena sel-sel osteoblast atau sel-sel osteoklas. Kalau misalnya kita bicara tentang deposit yang lebih banyak daripada reabsorpsi, berarti kita berbicara tentang blastnya yang kebanyakan. Misalnya contohnya gimana? Kalau misalnya yang jinak itu adalah osteoid osteoma, tapi kalau yang maligna kita kenal dengan osteosarkoma. Kayak gitu ya. Nah, sebaliknya apa? Kalau misalnya dia kebanyakan deposisinya kurang, tapi kebanyakan absorpsi, secara general kita kenal kayak osteoporosis kayak tadi ya udah dicontohin. Nah, kemudian kalau misalnya di anak kecil ya, itu bisa kita kenal dengan osteogenesis imperfecta, kemudian ada rickets atau osteomalacia, di mana depositnya di osteoblastnya itu sebenarnya normal gitu ya, tapi kalsifikasinya itu yang defek kayak gitu ya. Kemudian kalau misalnya secara lokal, apa yang terjadi? Secara lokal itu misalnya kayak kalau kita nggak pakai gitu ya tulang kita makin lama akan atrofi. Kemudian juga inflamasi seperti rheumatoid arthritis, kemudian juga infeksi dan juga neoplasma. Tapi apa yang neoplasma? Jadi maksudnya selnya itu tuh apa sih yang kebanyakan gitu? Itu adalah si sel osteoklasnya gitu. Biasanya kita juga banyak lihat ya lytic bone lesion nanti jadinya kalau misalnya di neoplasm yang osteolitik gitu ya. Oke, nah terus kita lihat lagi. Sebentar. Oke ya. Nah, kita lihat lagi nih ya. Kalau, nah nih, ini adalah apa sih yang bisa terjadi kalau misalnya defeknya itu adalah di epiphyseal plate ya. Jadi ini clinical anatominya. Jadi kalau misalnya ada defect di epiphyseal plate, kita bedain juga ya, apakah itu generalized atau apakah itu localized. Jadi kalau misalnya generalized, apakah dia yang hiperaktif atau yang hipoaktif, kayak gitu. Kalau yang hiperaktif itu kita ingat dengan hiperchondroplasia atau Marfan syndrome. Jadi Marfan syndrome itu dia articular cartilage-nya itu terlalu banyak gitu ya, terlalu banyak, dia terlalu bersemangat gitu ya. Jadinya nanti orangnya akan tinggi-tinggi gitu ya, orangnya tinggi-tinggi dan juga ligamentus laxity atau dia itu tuh sendi-sendinya itu dia sebenarnya kayak bayangin aja ya sendinya articular cartilage-nya itu lebih banyak gitu ya jadinya dia lebih lentur gitu dibandingkan orang lain. Kemudian yang kedua itu adalah gigantisme ya kita tahu sendiri kalau gigantisme tinggi banget gitu ya epiphyseal plate-nya itu terlalu hiperaktif. Nah kalau misalnya yang menurun tapi generalized itu ada achondroplasia jadi orangnya itu pendek ya small people. Nah, kemudian juga ada penurunan karena penurunan dari growth hormone yang kita kenal dengan dwarfism. Yang ketiga itu adalah rickets yang tadi kita udah bahas. Oke, jadi dia mempengaruhi bukan cuma ke osteoblast osteoklas tapi juga ke epiphyseal plate-nya ya. Kemudian kalau misalnya secara localized, kalau misalnya dia meningkat, itu dia ada karena inflamasi kronis ataupun karena fraktur. Jadi fraktur itu dia epiphyseal plate-nya untuk pas awal tahap-tahap awal ya, terutama tahap-tahap yang hematoma tadi, kalau misalnya kita ingat ya, yang dimana dia panggil-panggil sel gitu ya, ayo kita bersama-sama gitu ya untuk memperbaiki ini. Nah, dia itu akan ada hiperaktivitas dulu, tapi dia temporary kayak gitu ya. Tapi nanti kalau misalnya udah dia kenanya di epiphyseal plate gitu ya, pasca injury nantinya dia bisa menjadi hipoaktif. Jadi anak yang dengan fraktur pada epiphyseal plate itu dia bisa lebih pendek dibandingkan seharusnya. Kemudian juga kalau misalnya ada iskemia, jadi misalnya habis dislokasi ataupun habis fraktur gitu ya, dia terus habis itu arterinya itu tuh dia nggak bisa menyatu kembali. Nah, itu dia akan jadinya dia nanti dia akan lebih pendek gitu ya, epiphyseal plate-nya dia jadinya lebih hipoaktif ataupun karena infeksi. Oke, nah terakhir klinikal anatominya. Nah, itu apa sih yang bisa terjadi pada articular cartilage?
Kalau yang bisa terjadi pada articular cartilage itu pertama itu adalah destruksi ya. Kedua itu adalah degenerasi karena aging biasanya ya, karena aging ataupun obat-obatan steroid gitu ya. Yang ketiga itu adalah proliferasi secara perifer seperti pada OA ya yang kita udah pernah bahas. Kemudian kalau misalnya apa yang bisa terjadi pada sinovial membrane ya, yang tadi kita udah bahas juga, itu adalah bisa terjadi efusi, hipertrofi, ataupun adhesi. Kalau efusi itu bisa kita bedain ya, jadi kita bedain efusi itu kan lebih banyak cairan sebenarnya ya, pada sendi itu lebih banyak cairan. Nah, kita bisa bedain cairannya ini dengan cairan ini sebenarnya kita bisa dari cairannya kita bisa melihat dia itu sebenarnya karena apa. Misalnya dia karena sprain, cairannya itu cenderung serosa gitu ya, kayak jernih-jernih gitu. Kalau misalnya karena infeksi atau inflamasi, dia itu cenderung agak lebih keruh gitu. Kalau misalnya infeksi itu udah sampai benar-benar keruh sampai kayak nanah gitu ya, purulen. Kalau misalnya karena adanya misalnya hemofilia, dia itu kayak darah gitu ya, isinya darah. Kemudian apa yang bisa terjadi pada joint kapsul dan ligamen itu bisa dua, either dia terlalu laxity ya, jadi terlalu lentur atau dia itu terlalu kaku. Jadi ada dua spektrum gitu ya. Kalau misalnya laxity jadinya dia itu terlalu unstable, jadi orangnya itu tuh gampang dislokasi gitu ya. Jadi dia bisa secara generalized, seperti misalnya kayak tadi Marfan syndrome, atau karena injury, ya, di mana dia ligamen dan tendonnya itu ada tear, jadi dia itu lebih lentur gitu ya dari persendiannya, atau karena infeksi. Kemudian yang kedua itu adalah si kontraktur, jadi bisa kongenital, jadi dari lahir emang sudah terlahir kayak gitu, karena infeksi atau karena inflamasi, artritis ya, dan juga muscle ischemic contracture nih. Nah, muscle ischemic contracture itu bisa kejadian kalau misalnya dia itu tuh jadi kalau misalnya kayak ada trauma atau apa, jadi nanti dia itu ada tekanan yang terlalu besar di dalam kompartemen daripada tungkai kita gitu ya, dan itu bikin dia itu tuh sel-selnya itu tuh mati. Nah, habis mati dia itu membentuk jaringan ikat. Nah, jaringan ikat ini dia nggak berfungsi sama seperti jaringan yang sebelumnya. Makanya dia itu nanti akhirnya jadinya dia kontraktur deh atau dia itu kaku gitu ya. Oke, itu aja sih dari materi dari aku. Sekian, aku balikin ke Lucky ya. Oke, Alfi, terima kasih atas penjelasannya ya. Sangat jelas dan sangat mendalam juga ya, walaupun ini materi-materi yang dasar, tapi dibahas secara komprehensif dan juga secara detail ya. Bahwa seperti tadi misalkan tulang yang sejauh ini kita tahu hanya sebagai bagian dari struktur tubuh manusia gitu ya, penyokong tubuh. Ternyata dia juga bisa ya berperan penting dalam metabolisme di dalam tubuh. Ya kan? Juga berperan sebagai fungsi sistemik dalam tubuh. Nah, seperti itu sangat menarik ya Alfi ya. Tentunya nggak cuma belajar tentang anatomi tapi juga ada fisiologi dari tulang dan juga sendi ya. Oke. Ya, baik teman-teman, sambil ditunggu kira-kira ada yang ingin mengajukan pertanyaan untuk didiskusikan bersama Dr. Alvita. Silakan dituliskan di kolom komentar ya. Oke. Sambil menunggu, aku akan share link feedback untuk kelas hari ini. Sebentar aku carikan dulu ya.